Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk ketua kelas dibimbing doa terlebih dahulu. Jadi, Mbak Vina silahkan. untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Semangatnya luar biasa ya pagi ini. Apa karena makannya banyak hari ini? Pasti dong, Bu. Kira-kira hari ini kita mau membahas apa? Apa ya, Bu? Getaran. Kalau minggu lalu kita membahas apa? Kita minggu lalu membahas tentang Sistem pernapasan pada pernapasan pada manusia. manusia. Tentu ya, materi minggu lalu itu berkaitan langsung dengan materi minggu ini. Jadi kita minggu ini, pertemuan ini kita membuka lembaran baru. Kita membuka materi baru, yaitu sistem ekspresi pada manusia. Ada yang sudah pernah dengar sistem ekspresi pada manusia? Sudah, Bu, dulu pas SD pernah disinggung. Oh gitu. Iya. Masih ingat apa itu? Masih. Oh ya, silakan. Soalnya tadi malam aku belajar dulu, Bu. Luar biasa ya Mbak Vina. Perlu dicontoh loh ini anak-anak. Luar biasa. Apa coba Mbak Vina? Ekspresi itu sistem pengeluaran Oh iya. dari dalam tubuh. Oh iya, benar sekali. Jadi seperti kita tahu ya, kalau misalkan kita memasak, kita mencuci, kemudian kita mencuci baju, mencuci piring kayak gitu, pasti mengeluarkan apa? Adanya apa? Limbah kan? Iya. Nah, kira-kira tubuh kita itu seperti itu enggak sistemnya? Kurang Kita lebih, Bu, mengeluarkan limbah. hampir sama. Iya. Karena kita makhluk hidup, kita setiap hari makan, tentu apapun saja yang masuk dalam tubuh kita itu pasti mengeluarkan yang namanya zat sisa. Nah, zat sisa itu disebut sebagai sistem ekspresi pada manusia. Oke, di bab sistem ekspresi kita nanti akan membahas terkait dengan pengertian sistem ekspresi, kemudian organ apa saja yang bekerja pada sistem ekspresi manusia, kemudian gejala apa saja yang timbul ketika sistem ekspresi manusia itu mengalami masalah gitu, penyakit apa saja yang muncul, kemudian bagaimana cara kerja dari organ-organ sebagai sistem ekspresi pada manusia tersebut. Nanti kita juga akan membahas terkait manfaatnya. Nah, untuk penilaiannya didengarkan ya anak-anak. Untuk penilaiannya nanti kita akan praktek. Itu sebagai aspek psikomotor. Kita juga ada aspek afektif dan juga kognitif, nanti juga perlu diperhatikan. Nanti silakan kalian bekerja kelompok secara maksimal dan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar dan berproses gitu ya. Oke anak-anak, untuk hari ini sebelum kita mengenal sistem ekspresi lebih jauh lagi, ada baiknya kita melihat video untuk memberikan gambaran kepada kalian semua sebenarnya sistem ekspresi itu contoh sederhananya seperti apa gitu ya. Karena di sini keterbatasan LCD, jadi kita nontonnya dari laptop aja, semoga maksimal ya anak-anak. Iya, Bu. Kelihatan kok dari sini, jelas banget. Oke. Oke, silahkan dilihat ya. Nanti kalian coba amati dari video ini, nanti bisa kalian simpulkan, kalian bisa belajar juga dari video ini. Bagaimana kalau aku menjelaskannya
Oke, anak-anak sudah ya menonton videonya. Iya Bu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan membagikan lembar tugas kerja peserta didik. Ini nanti untuk kalian berkelompok. Jadi satu kelompok 2 orang ya. Iya Bu. Bisa dicermati. Lucu sekali. Nah, di situ bisa dilihat karena kalian sudah membentuk kelompok dan di situ ada bisa dilihat ada alat bahan, kemudian ada cara kerja juga. Nanti kita bisa langsung praktekkan seperti apa sistem ekspresi pada manusia itu, contoh sederhananya yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi langsung saja kita praktek. Saya ambilkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Oke anak-anak, ini ada bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ada kaca, kemudian ada mangkuk kecil, ada sedotan, dan ini ada gamping. Nah silakan ini dibagi. Kemudian ini silakan dikasih gamping terlebih dahulu. Oh iya Bu. Ini praktikum yang pertama ya Bu? Ya, itu praktikum yang pertama. Ini sama kayak di sini ya Bu? Ya, petunjuknya ada di sini iya. semua. Jadi kalian bisa lihat nanti gimana langkah-langkahnya. Ini silakan dibuang aja, nggak apa-apa. Maaf ya agak berapa? Dikasih air beri ini Bu. Iya dikasih air. Nggak usah banyak-banyak. Nanti soalnya ditiup kalau Bu. Enggak. Tadi gini. Terus udah cukup. Oke, Bu minta air. Iya ini Iya. silakan. Diaduk Bu ini Bu. Begitu ya airnya kayak kelompok pertama. Iya. Silakan dikasih. Ya itu diaduk sampai rata. Sudah Bu. Sudah. Coba diaduk. Sudah. Oke. Kalian diamkan sebentar. Stop mengaduknya. Oke, coba kalian tiup. Jangan sampai ketahuan ya, karena itu gamping bahaya. Coba kalian tiup. Tiupnya sampai ke permukaan. Sampai ininya, ya. Oke. Sampai permukaan ya. Oke, stop. Kira-kira apa yang terjadi? Timbul gelembung. Terus apa lagi? Berbuih. Nah, kemudian dari yang sebelumnya kalian aduk terus kalian diamkan sebentar itu kan ini bening kan ya. Terus ketika kalian tiup Jadi keruh. iya jadi keruh. Kira-kira apa sebabnya? Karena tercampur sama apa ya Bu? Iya, jadi itu menunjukkan adanya sistem ekspresi pada manusia. Gitu. Jadi sistem ekspresi pada manusia itu salah satunya ada di apa? Paru-paru gitu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa sistem ekspresi pada manusia itu ada 4 organ. Yang pertama apa? Paru-paru. Ginjal. Oke, ginjal. Oke. Kulit. Oke, benar. Kemudian satunya Itu Bu. apa? Hati. Oke. Keren ya anakku. Oke. Aslinya. Selanjutnya, ya tadi kira-kira apa yang menyebabkan ini keruh? Kira-kira kalau paru-paru kita, terus karena paru-paru merupakan salah satu bentuk pernafasan seperti pertemuan minggu lalu, dan paru-paru itu ketika kita bernafas kita mengeluarkan zat apa namanya? Paru-paru. Ya, karbon apa? Dioksida. Ya benar ya. Kita mengeluarkan sebuah karbon dioksida. Nah ketika kita meniupkan ini ke sini maka timbul keruh gitu. Jadi ketika kita menghembuskan karbon dioksida yang keluar dari dalam paru-paru kita, dari pernafasan kita, maka sistem dalam ekspresi yang bisa ditunjukkan di sini itu karbon dioksidanya itu akan bereaksi dengan zat kapur yang ada di sini sehingga bereaksinya dengan kalsium karbonat ya, jadi menyebabkan ini menjadi keruh seperti ini ketika seperti sama dengan diaduk gitu ya. Oke, selanjutnya percobaan kedua. Ini saya disisihkan dulu ya kelompok 2. Oh iya Bu. Ada kaca, jadi kalian nanti percobaannya silahkan kalian beri udara, kalian beri pernafasan. Apa
apa ya istilahnya kalau bahasa Jawanya, diabapi. Oh iya, benar sekali. Silahkan nanti diabapi dan amati perubahan apa yang terjadi di kaca itu. Apakah kaca itu tetap warnanya? Coba ya. Enggak ya. Gimana, berubah nggak? Berubah nggak? Coba lagi. Coba. Oh iya, jadi kayak ngeblur gitu ya, Bu? Jadi berembun. Karena apa coba? Karena sebenarnya apa coba Mbak Vina tadi kayaknya mau ngomong? Apa ya, Bu? Malu aku. Nggak apa-apa, Mbak Vina diungkapin aja. Jadi kayak apa itu, Bu? Ngeblur gitu loh, karena ada apa ya, Bu? Jadi ketika kita itu memberikan karbon dioksida, mengeluarkan karbon dioksida dari pernafasan kita, di situ itu ada kandungannya uap air. Gitu. Jadi uap air kita itu terkontaminasi dengan panas sehingga menyebabkan embun yang ada di kaca seperti yang kalian lihat gitu ya, seperti perubahan yang kalian lihat. Gitu. Nah, saya mau coba tes ingatan kalian. Organ apa saja sih tadi? 4 itu tadi apa? Ginjal, paru-paru, hati, kulit. Oke, nah kira-kira kalau kita sudah tahu bahwa paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kalau hati mengeluarkan apa? Hati. Ya. Merdu, Bu. Oh iya, betul sekali. Kalau kulit seperti yang di video tadi? Keringat. Oke, satunya lagi apa yang belum lihat tadi? Oh iya, ginjal. Kalau ginjal mengeluarkan Urin. Oke, urin. Kalian pernah bertanya nggak kenapa kok feses kita itu nggak masuk sistem ekskresi? Karena Tentu enggak ya, karena feses kita itu masuk di sistem lainnya. Ada beberapa dalam sistem tubuh manusia itu selain sistem ekskresi, ada sekresi, ada defekasi, ada eliminasi. Nah itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut di tingkatan kelas yang lebih tinggi. Jadi cukup untuk pertemuan hari ini kita mempelajari sistem ekskresi pada manusia saja. Nah, anak-anak semua, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita tahu bahwa apa itu pengertian sistem ekskresi. Coba ada yang bisa menjelaskan pengertian dari sistem ekskresi? Coba Mbak Dia. Ini suatu sistem yang berfungsi mengeluarkan bahan-bahan dari tubuh, zat-zat dari tubuh yang tidak berguna lagi. Itu kan? Iya, kurang lebih bahwa ekskresi itu merupakan ketika tubuh kita itu melakukan suatu metabolisme tubuh kita itu akan menghasilkan suatu zat yang tidak berguna lagi oleh tubuh, tidak diserap lagi oleh tubuh, dan itu akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, saya akan meminta satu persatu dari teman-teman untuk maju ke depan untuk menuliskan organ ekskresi dan juga yang dikeluarkan ketika ekskresi itu apa dan contohnya, gitu ya. Dimulai dari Mbak Sari ya namanya. Ya. Jadi salah satu aja. Oh ya, kulit tadi mengeluarkan apa? Keringat. Silakan ditulis di panah gitu dulu. Oke, kemudian dipanah lagi. Contohnya ketika kita mengeluarkan keringat itu ketika kita melakukan aktivitas apa? Ya, silakan ditulis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Nadia. Mengeluarkan urin ya, Bu? Iya. Ketika apa, Bu? Kita akan mengeluarkan urin. Ketika musim hujan. Banyak minum. Kemudian kita musim dingin, ya, karena cairan tubuh kita meningkat sehingga semua zat yang masuk ke dalam tubuh kita yang mempengaruhi dari lingkungan luar kita itu belum tentu terserap oleh tubuh semua. Jadi ada kalanya tubuh kita itu mengeluarkan yang namanya limbah gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Silakan. Ini. Oke, paru-paru karbon ya, dan uap air ya.
Geosida ada rumus, ya betul. Kalau uap air masih ingat? Uap air, ya. Bernafas, iya. Ketika kita bernafas itu sebenarnya kita menghirup apa sih? Oksigen. Oksigen rumus kimianya apa? O2. Silakan ya. Yang keempat. Hati tadi mengeluarkan apa? Betul. Ya. Kemudian dikeluarkan ketika apa kira-kira? Jadi dalam hati kita itu, hati itu gunanya untuk apa sih? Mau Menyaring. menyaring filtrasi. Iya, untuk filtrasi, untuk racun seperti itu. Nah, ketika hati kita bekerja untuk menyaring racun toksik yang ada di dalam tubuh kita, itu pasti ada peran empedunya di situ. Dari materi hari ini, silahkan dicatat di buku tulis. Kemudian saya harap kalian bisa paham dan kita bisa melanjutkan di materi selanjutnya. Kita mengenal apa itu sistem ekspresi dalam bekerjanya dari organ kulit, ginjal, paru-paru dan hati, gitu ya. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan anak-anak mencoba mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan itu. Itu kan ada beberapa pertanyaan yang perlu diselesaikan untuk sebagai penilaian juga. Kemudian nanti kalian bisa belajar di bahan ajar yang sudah ibu berikan di pertemuan minggu lalu. Itu bahan ajar terkait dengan sistem ekspresi, terkait cara kerjanya sistem ekspresi itu seperti apa, kemudian gangguan yang timbul ketika sistem ekspresi di dalam tubuh kita itu mengalami masalah, itu gangguannya apa aja, penyakit yang muncul apa aja. Nanti coba kalian baca, kita akan mempelajari lebih lanjut di pertemuan yang akan datang, di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, terima kasih atas partisipasinya. Kalian sangat aktif, kalian sangat interaktif, dan yang saya suka praktikum kalian juga kalian menangkapnya dengan mudah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami materi ini lebih lanjut lagi. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.